Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan untuk belajar matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menentukan panjang sisi segitiga sebangun. Tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang segitiga-segitiga yang sebangun atau kesebangunan segitiga. Kita ingat gambar-gambar seperti ini anak-anak pada pertemuan sebelumnya, bahwa segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Juga kita sudah mengenal yang ini juga dua segitiga yang sebangun. Ini juga dua segitiga yang sebangun. Nah, ini juga anak-anak yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah untuk segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, untuk kali ini kita akan menentukan panjang sisi dari segitiga-segitiga yang sebangun. Marilah kita mulai dengan membahas permasalahan-permasalahan yang saya sediakan. Kita mulai dari permasalahan yang pertama untuk menentukan panjang sisi segitiga yang sebangun. Nah, misalkan ada dua segitiga ABC dan PQR yang sudah diketahui sebangun. Kita diminta untuk menentukan panjang BC. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, karena sudah diketahui sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama, yaitu yang mana? AB banding PR, BC banding QR, dan AC banding PQ. Dari perbandingan sisi-sisi yang ada ini, kita ambil dua pasang sisi yang bersesuaian yang diketahui 15 dengan 6, ini AB dengan PR, maka ini kita ambil. Kemudian yang ditanyakan adalah BC, berarti yang kita ambil adalah BC per QR, sehingga yang kita ambil ini. Kita substitusikan nilainya sehingga diperoleh AB 15, BC tetap, kemudian PR 6 dan QR 7. Kita kalikan seperti yang kemarin sudah kita kerjakan, sehingga diperoleh bahwa BC sama dengan 17,5. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Mari kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Nah, kalau ada gambar segitiga yang seperti ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Kita diminta untuk menemukan panjang BD, dan panjang AE. Kita ingat bahwa segitiga yang seperti ini juga segitiga yang sebangun. Nah, maka kita cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana? AB dengan AD, BC dengan DE, dan AC dengan AE. Kita ambil dua pasang sisi yang bersesuaian. BD. Nah, BD, kita mau mencari BD. BD tidak ada di sini. Nah, maka cara memandangnya bagaimana? Karena BD itu bukan sisi segitiga, tetapi bagian dari sisi segitiga. BD itu pada AC. BD itu pada AC, pada AB. BD itu pada AB. Nah, maka kita pakai yang AB. Sehingga AB per AD
sama dengan BC per DE. Kenapa kita milih yang ini? Karena BD itu bagian dari AB. Nah, maka kita gunakan ini. Nah, kalau sudah kita substitusikan AB. AB itu berarti AD ditambah BD. AD berapa? 6. BD belum tahu, sehingga 6 tambah BD. Nah, AD-nya 6. BC-nya 12, DE-nya 8. Kita kalikan biasa, sehingga 6 tambah BD kali 8, 6 kali 12. Ini kita kalikan sehingga diperoleh 48 ditambah 8 BD, ini kita kalikan 72. Sehingga 8 BD 72 dikurangi 8. Nah, sehingga diperoleh BD-nya sama dengan 3. Jadi panjang BD 3 cm. Kemudian untuk menentukan AE dengan cara yang sama, AE karena AE ini merupakan sisi segitiga jelas, maka kita kelihatan ada di sini. Nah, sehingga kita ambil yang BC per DE sama dengan AC per AE. Nah, sehingga kita substitusikan lagi, BC-nya 12, DE-nya 8, AC itu berarti AE ditambah EC. AE ditambah EC berarti AE ditambah 5. Per AE berarti AE. Nah, kalau sudah kita kalikan seperti yang sudah, 12 kali AE 8 kali AE tambah 5. Kita kalikan 12 AE ini 8, AE ini 40. Kita kumpulkan yang sejenis sehingga 12 AE dikurangi 8 AE sama dengan 40. Maka diperoleh AE-nya sepanjang 10. Nah, sehingga AE-nya 10. Jadi diperoleh panjang AE sama dengan 10 cm. Nah, ini untuk memandang segitiga seperti ini karena pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa segitiga yang seperti ini adalah segitiga sebangun, maka langsung kita pakai ini. Maka materi pada pertemuan yang sebelumnya sangat penting, jangan dilupakan. Kita lanjut untuk permasalahan yang ketiga. Jawabannya seperti ini. Ada dua segitiga siku-siku. Nah, dua segitiga siku-siku yang berimpit satu sudutnya, yaitu sudut A. Kita kemarin sudah membuktikan bahwa untuk dua segitiga yang bentuknya seperti ini sudah kita buktikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah segitiga yang sebangun. Diketahui AB 15, AD 6, dan DE 8, ditanya BC dan AC. Nah, kita lihat karena ini sudah tahu sebangun, maka akan diperoleh kesebangunannya bagaimana yang kemarin. Nah, kita lihat sisi yang bersesuaian AB. Nah, jadi yang berimpit dengan yang siku-siku berarti AB, berimpit siku-siku berarti AD. Nah, berarti AB per AD. BC di depan A, maka di depan A dari segitiga kecil juga ini sini DE, maka BC per DE. Nah, yang belum AC per AE. Nah, karena di sini ditanya BC dan AC, maka ini ada satu sisi yang belum diketahui, maka bisa kita cari dulu dengan teorema Pythagoras pada segitiga ADE. ADE, teorema Pythagoras, ya AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. AD 6, DE 8, sehingga diperoleh 100, maka AE-nya 10. AE kuadrat 100 berarti AE 10. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan BC dan AC. Nah, kita ambil dua pasang sisi yang bersesuaian. Kita cari dulu BC. BC di sini ada, DE ada. Nah, maka ini bisa langsung kita pakai. AB per AD sama dengan BC per DE. AB diketahui 15, AD diketahui 6,
DE diketahui 8 sehingga BC bisa kita cari dengan perhitungan perkalian seperti ini yang sudah kita lakukan berkali-kali ya, sehingga diperoleh BC sama dengan 15 kali 8 dibagi 6 maka diperoleh 20 sehingga diperoleh panjang BC 20 cm. Kemudian yang kedua untuk mencari AC, berarti kita pakai perbandingan yang AC per AE. Nah, AB sama dengan per AD, jadi AB banding AD sama dengan AC banding AE. AB tadi diperoleh sudah diketahui 15, AD 6, AC tidak tahu, AE juga tidak ada, tetapi tadi sudah kita hitung dengan teorema Pythagoras sehingga diperoleh AE nya 10. Nah maka ini kita kalikan seperti biasa, nah sehingga diperoleh AC nya 25. Jadi panjang AC sama dengan 25 cm. Nah demikian untuk menentukan panjang sisi dari segitiga sebangun. Jadi kita lihat materi yang sudah kita pelajari kemarin, segitiganya itu berbentuk bagaimana, itu kita cari dulu sebangun atau tidak. Kalau ini sudah tahu sebangun maka kita tinggal menentukan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Itu untuk menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga yang sebangun. Mari kita lanjutkan untuk penerapan segitiga sebangun. Jadi penggunaan materi segitiga sebangun. Kita lihat permasalahan yang ada, misalkan seperti ini. Saya punya permasalahan seperti ini. Nah, ada trapesium. Nah, perhatikan di sini 3 sisi ini AB, EF dan DC sejajar. Di mana diketahui AE 7 cm, DE 3 cm, CD 10 cm dan AB 30 cm. Ditanya panjang EF. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya ini kita menggunakan kesebangunan segitiga. Nah, kita ambil gambar ini, kita bantu dengan garis AC, diagonal AC, kita bantu dengan garis AC ini sehingga memotong EF di titik P. Maka terbentuklah gambar-gambar segitiga. Nah, gambar yang seperti ini sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa gambar ini adalah dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ACD dan segitiga APE. Segitiga ACD dan segitiga APE ini sebangun. Nah, karena sudah tahu sebangun maka perbandingannya AD per AE sama dengan DC per EP sama dengan AC per AP. Senilai dengan 10 banding 7. Kok bisa 10 banding 7? Kita lihat dari sini, karena ini nilainya sama, maka kita ambil dari yang sini AD banding AE, AD banding AE, AD berarti 7 dengan 3, 10, AE nya 7 sehingga 10 banding 7. Kemudian kita ambil yang AC per AP saja, yang ini. Nah, kenapa ini kita ambil? Karena ini juga ada segitiga yang sebangun lagi, segitiga ABC dan segitiga PFC. Nah, kita cari perbandingannya nanti di sini. Dari ini AC banding AP sama dengan 10 banding 7. AC itu kan diperoleh dari AP ditambah CP. AP ditambah CP. Nah, dari sini kita kalikan, diperoleh 7 kali AP tambah CP sama dengan 10 kali AB. Kita lanjutkan ini perkaliannya sehingga kita kumpulkan yang sejenis, yang AB dengan AB, maka diperoleh 7 CP sama dengan 3 AB.
Ini artinya adalah perbandingan CP dengan AB itu sama dengan 3:7. 3 AP 7 CP kalau kita kalikan. Nah, sehingga ini perbandingannya CP banding AP sama dengan 3:7. CP banding AP 3:7. CP banding AP 3:7. Artinya berarti CP banding AC, CP banding AC berarti 3:10. 10 dari mana tadi? Ini 3, ini 7. CP AP 3:7 berarti 3:10 untuk CP banding AC. Nah, sehingga ini diperoleh 3:10. CP banding AC. Nah, sehingga pada perbandingan segitiga yang ABC dan PFC nanti juga kita gunakan ini. Nah, mari kita lanjutkan. Perhatikan pada segitiga ACD dan segitiga APE. Maka ini diperoleh perbandingan yang seperti tadi. Saya ambil langsung saja yang ini. AD banding AE sama dengan DC banding EP. AD-nya 10, AE-nya 7, DC-nya juga 10, EP-nya bisa kita cari. Sehingga 10 kali EP, 10 kali 7, diperoleh EP-nya 7. Nah, sehingga EP sudah ketemu 7, yang ini 7. Kita lihat sekarang segitiga ACB dengan segitiga CPF. ACB dengan CPF. Nah, ini juga kita kemarin sudah mempelajari bahwa segitiga ini juga sebangun, sehingga diperoleh kita langsung saja kita pakai yang CP per AC atau CA sama dengan PF per AB. CP per CA atau AC, PF per AB. CP per AC tadi sudah punya kita ini, berarti 3/10. PF per AB, AB-nya 30. Nah, ini tadi CP per AC kita peroleh dari sini. Nah, sehingga kita kalikan biasa diperoleh PF sama dengan 9. Nah, kita lihat gambar. EP tadi diperoleh 7, PF diperoleh 9, sehingga berapa panjang EF, E sampai F, berarti panjangnya EF adalah EP ditambah PF, berarti 7 tambah 9 sama dengan 16 cm. Nah, ini penggunaan segitiga sebangun. Kita lanjut untuk permasalahan yang kedua. Saya punya cerita seperti ini. Seorang anak yang tingginya 160 cm berdiri pada jarak 8 meter dari tiang lampu. Jika bayangan anak itu oleh sinar lampu adalah 2 meter, hitunglah tinggi tiang lampu tersebut. Ada cerita seperti ini, maka akan lebih mudah kalau kita buat sketsanya. Nah, bagaimana membuat sketsanya? Perhatikan. Seorang anak yang tingginya 160 cm berdiri berarti kita buat sketsanya tanahnya dulu. Kita buat tanahnya dulu, mendatar. Kemudian anaknya berdiri dengan tinggi 160 cm. Anaknya berdiri. Kemudian ada tiang lampu. Nah, tiang lampunya juga pastinya berdiri. Di atas tanah juga. Nah, tiang lampu berdiri. Kemudian anak tersebut berjarak dari tiang ke anak, jaraknya 8 meter. 8 meter dari tiang lampu sampai ke anak ini 8 meter. Karena anak ini memiliki bayangan, berarti oleh sinar lampu, berarti ada sinar lampunya. Nah, berarti karena ini tiang lampu, maka sinar lampunya kita pandang lampunya ada di ujung atas.
Nah, ada di atas tiang. Nah, ini lampunya bersinar. Kita ingat sinar itu berbentuk, kalau digambar berbentuk garis lurus yang arahnya ke segala arah. Salah satunya adalah arahnya ke anak ini. Nah, ini sinar lampu. Anak kena sinar lampu memiliki bayangan. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu berdiri di atas tanah, kemudian ada lampu, ada sinar, maka bayangannya di mana? Bayanganmu juga akan berada di tanah. Nah, sehingga berapa panjang bayangannya? 2 meter. Jadi panjang bayangan dari ujung kaki sampai ujung kepala ini bayangannya. Nah, ini bayangan ujung kepala di sini. Nah, sehingga ini 2 meter panjangnya. Panjang bayangan anak 2 meter. Nah, kalau sudah ini kita buat sketsa seperti ini, maka akan kelihatan, ini akan kelihatan berbentuk segitiga. Berarti kan berbentuk segitiga yang seperti ini. Berbentuk segitiga seperti ini. Kemarin sudah kita buktikan gambar-gambar segitiga yang ada garis sejajarnya ini adalah segitiga sebangun. Nah, mari kita lanjut untuk menyelesaikan, menentukan apa yang ditanyakan. Tinggi anak kita samakan satuannya, karena ini meter, maka kita satuannya kita samakan sehingga 160 cm 1,6 meter. Perhatikan gambar sketsa ini adalah gambar segitiga jadinya. Sehingga kita tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi segitiga ini 2, yang panjangnya 2 meter. Ini adalah sisi segitiga. Nah, maka tulisannya jadi seperti ini. 2 segitiga ini yang kecil 2 meter 2 per ini semuanya. Segitiganya kan yang besar ini sampai sini. Nah, sisi yang bersesuaian 2 meter kita bandingkan dengan ini semua. Berapa ini? Berarti 2 ditambah 8. 2 ditambah 8. Dari sini sampai sini. Nah, kemudian ini tinggi anak, ini garis segitiga ini yang merupakan tinggi anak. Kita bandingkan dengan ini tiang lampu. Nah, T berarti 1,6, ini tadi 1,6 bandingkan dengan T. Nah, sehingga akan berbentuk seperti ini lagi. Kita selesaikan seperti yang sudah. Nah, sehingga diperoleh T-nya sama dengan 8. Nah, karena tadi kita ubah ke meter, maka kesimpulannya jadi tinggi tiang lampu 8 meter. Nah, jadi apapun ceritanya nanti, buatlah sketsanya. Nah, sketsanya itu ya belum tentu seperti ini, tergantung ceritanya. Maka buatlah sketsanya dulu. Nah, demikian anak-anak untuk materi pertemuan kali ini tentang menentukan panjang sisi pada segitiga sebangun, sekaligus untuk penggunaannya dari segitiga-segitiga yang sebangun. Silahkan dipelajari sebaik mungkin sehingga kamu nanti akan berhasil dan sukses. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.